Selamat sore Pak Deki. Hari ini kelompok kami yang terdiri dari saya, Owen dan Abdil akan mengadakan wawancara singkat yang merupakan tugas dari Bahasa Indonesia. Jadi untuk Selamat sore pertanyaan Angelo. pertama, selamat siang Pak. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa metode mengajar selama home learning? Oke. Terima kasih untuk Angelo, Abdil, dan Owen. Saya mendapatkan kesempatan untuk diwawancarai. Oke, metode pembelajaran yang kita terapkan selama home learning adalah metode pembelajaran online ya. Jadi kita lebih banyak menggunakan media pembelajaran yang berhubungan dengan teknologi. Biasanya saya menggunakan sebenarnya metode yang paling bagus ya metode student center. Student center itu metode di mana siswa yang paling berperan aktif dalam proses pembelajaran. Tapi pada kenyataannya ketika melakukan proses pembelajaran dengan berbagai keterbatasan yang ada, metode itu belum sepenuhnya berjalan sehingga lebih banyak yang menjadi metode pembelajaran bukannya student center tapi menjadi teacher center. Sehingga guru yang lebih banyak berperan selama proses pembelajaran tersebut. Oke, baiklah Pak. Untuk selanjutnya, bagaimana Anda mengatur lingkungan kerja yang memandai selama pembelajaran online? Oke. Salah satu kendalanya mungkin adalah masalah jaringan internet ya. Terutama ketika cuacanya kurang mendukung. Nah, seperti sekarang. Sekarang ini sedang mendung, sehingga koneksi internet suka terputus ya, tiba-tiba. Yang paling menjadi kendala sebenarnya adalah jaringan internet. Selama jaringan internet itu bisa stabil, saya rasa lingkungan untuk melakukan pembelajaran sangat suportif. Jadi ya pastikan saya maupun siswa-siswa harus berada di tempat yang tidak bising, yang jauh dari keramaian, karena kita perlu fokus terhadap kegiatan belajar mengajar. Itu yang pertama. Yang kedua ya tadi jaringan internetnya harus mendukung. Dan yang ketiga mungkin ini krusial tapi penting ya. Lingkungan dari kita, terutama masalah internal kita ya, dari siswa maupun dari guru, untuk punya motivasi yang kuat untuk belajar gitu ya. Saya rasa itu Angelo. Oke, bagaimana Anda memotivasi dan merangsang siswa di kelas online? Oke. Motivasi yang paling bagus itu motivasi yang muncul dari siswa itu sendiri. Artinya siswa punya target terhadap entah itu nilai ataupun cita-cita yang ingin dia capai di masa depan. Jadi motivasi internal itu sebenarnya yang paling bagus, yang muncul dari siswa sendiri. Nah, bagaimana cara memunculkan motivasi internal itu? Ya terkait dengan cita-cita, harapan, keinginan, dreams dari siswa tersebut. Entah itu ingin nilai di mata pelajaran tertentu bagus, atau ingin agar dia mempunyai jalan yang mudah ketika nanti melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Itu yang bagus.
Tapi kenyataannya kan tidak semua siswa mempunyai motivasi internal yang kuat ya. Nah, bagaimana saya membantu untuk memotivasi siswa? Tentunya ketika memulai proses pembelajaran, biasanya kita melakukan yang namanya energizer ya. Kita memberikan entah itu cerita inspiratif ataupun melalui bacaan yang inspiratif. Saya sebutnya sebagai ya, intermezzo sebelum kita melakukan pembelajaran yang terkait dengan pembelajaran hari itu. Misalkan kita membahasnya tentang perusahaan manufaktur ya, otomatis cerita yang kita kembangkan ya yang terkait dengan kondisi yang lagi hot saat ini. Misalkan tentang Elon Musk gitu ya. Elon Musk yang memproduksi mobil listrik. Itu kan teknologi yang inovatif dan apa namanya? Yang sedang hangat diperbincangkan dan terkait juga dengan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, lebih banyak seperti itu. Jadi tidak lebih ke cerita inspiratif ataupun bacaan inspiratif karena memang keterbatasan ya kalau kita melakukan motion gerak badan itu dengan kondisi home learning memang agak kurang bisa dilakukan. Saya rasa itu, Angelo. Oke, Pak. Selanjutnya, bagaimana Bapak memastikan kualitas partisipasi selama mengajar di kelas? Oke. Untuk memastikan kualitas, salah satu yang harus diikuti siswa adalah mereka harus punya komitmen ya. Mereka punya komitmen yang kuat untuk ikut pembelajaran ya. Kembali lagi berarti ini terkait dengan motivasi siswa tersebut terhadap proses pembelajaran itu. Karena ketika proses pembelajaran berlangsung dan ketika misalkan guru sedang memberikan materi, otomatis kan guru tidak bisa memberikan perhatian 100% terhadap setiap siswa. Nah, pengawasan secara umumnya ya, pertama memang semua siswa harus menyalakan kamera. Nah, dengan menyalakan kamera, setidaknya kami, para guru, tahu posisi setiap siswa bahwa mereka itu sudah siap atau belum dalam proses pembelajaran. Jadi pastikan dulu mereka menyalakan kamera, kecuali ada yang berhalangan dengan kameranya. Dan selama proses pembelajaran ya harus dilakukan interaksi antara guru dengan siswa. Ini kenapa kadang saya menyuruh, meminta anak-anak untuk membaca materi dari pembelajarannya atau menjawab atau memberikan pendapat. Saya rasa itu. Selanjutnya, bagaimana memeriksa kehadiran sebelum kelas dimulai? Oke. Untuk kehadiran karena memang ada kewajiban untuk melakukan conference melalui Google Meet, ya sangat mudah ya. Kita hanya melihat daftar hadir dari tiap siswa. Nah, kalau untuk Angelo, Abdil, dan Owen, ya ini saya setiap hari punya catatan khusus. Jadi saya punya daftar absensi. Biasanya saya tetapkan 5 menit sebelum proses pembelajaran dimulai. Misalkan saya waktunya adalah jam 1.30 ya kan. 1.30 berarti saya memberikan batas toleransi 5 menit sampai 1.35. Nah, di range waktu itu saya anggap tidak terlambat. Tapi kalau misalkan melewati dari waktu itu, saya anggap
terlambat. Nah, jadi saya punya daftar tiap hari kegiatan absensi itu. Misalkan Owen hari ini terlambat datangnya 1.36 ya. Saya punya tanda khusus untuk absensi Owen pada hari itu dan saya punya data yang lengkap untuk itu. Jadi 5 menit sebelum proses pembelajaran dimulai, absensi sambil menunggu ya, menunggu siswa untuk masuk ke dalam conference itu dilakukan. Nah, lebih dari 5 menit berarti dianggap telat. Ada beberapa juga yang siswa yang ketika ada kendala selalu memberikan laporan ya kepada homeroom teacher-nya. Jadi di grup WhatsApp guru juga selalu update siapa hari ini atau waktu ini yang berhalangan hadir. Jadi kalau misalkan tidak ada keterangan dari temannya atau keterangan dari homeroom-nya dalam WhatsApp, ya dianggap sebagai siswa yang tidak hadir alias bolos ya. Saya rasa itu. Oke, baiklah Pak. Pertanyaan selanjutnya akan diberikan oleh teman rekan saya, yaitu Abil. Oke, lanjut ya Pak. Bagaimana Bapak serta guru-guru yang lain dapat menanggapi berbagai macam keluhan tentang home learning? Bisa dari murid atau orang tua. Oke. Home learning ini memang sangat menguras energi ya, terutama bagi siswa karena hampir 9 jam lebih siswa di depan layar komputer. Untuk guru kendalanya tidak terlalu banyak karena guru hanya berada di depan layar ketika mengajar atau ketika mengoreksi hasil pekerjaan siswa. Nah, saya rasa selama ini guru-guru dan terutama homeroom sangat bisa menghandle ya, mengelola permasalahan terutama yang terkait dengan keluhan selama home learning. Dan saya lihat siswa SHP cukup disiplin untuk melakukan home learning dan tidak ada permasalahan yang berarti. Tapi memang ada 1-2 siswa dan saya rasa itu jumlahnya tidak signifikan yang selalu saja ada masalah, entah itu siswanya kurang bisa bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan oleh orang tuanya, atau biasanya lebih ke permasalahan jaringan ya. Tapi selebihnya sudah berjalan dengan lancar. Saya rasa itu. Oke, makasih Pak. Lanjut dulu. Dalam hal waktu dan pekerjaan, apakah harapan Anda secara keseluruhan sama atau berbeda dari sekolah normal? Oke, untuk sekolah melalui media daring ini sangat lebih menyita waktu dibandingkan face-to-face learning di pembelajaran di dalam kelas. Ini biasanya terkait dengan pengumpulan terhadap tugas yang diberikan. Di pembelajaran tatap muka, ya sangat mudah ya. Selama siswanya itu masuk semua, kemudian diberikan penugasan, kita bisa mengecek atau memberikan bimbingan secara langsung dan lebih kolosal. Dan di situ biasanya kan ada interaksi antara siswa dengan siswa yang biasanya lebih memberikan motivasi untuk mereka belajar dan setiap saat guru bisa mengawasi kan kalau kita berada di dalam kelas. Dan di situ juga ada peran peer-to-peer learning, artinya siswa yang mudah memahami materi bisa membantu
siswa yang kurang terhadap materi, pemahaman terhadap materi itu. Kan sering ya, kalian biasanya satu grup itu ya, mengerjakan bareng-bareng. Nah, itu lebih mudah. Tapi ketika home learning ini, nah, ini kembali lagi ke motivasi. Ada beberapa siswa yang secara pengumpulan tugas itu sangat tertinggal dibandingkan siswa yang lainnya, walaupun prosentasenya kecil. Tapi kita ya harus mengingatkan kembali kan, sehingga itu yang kadang menjadi kendala bagi kami para guru untuk segera menyelesaikan penilaian terhadap penugasan yang kami berikan. Saya rasa itu. Oke, kita lanjut lagi, Pak. Anda telah berlatih menjadi guru online selama beberapa bulan. Di mana Anda merasa lebih baik sebagai guru? Sekolah biasa atau pembelajaran online? Saya masih tetap merasa lebih baik kalau pembelajarannya dilakukan secara tatap muka. Karena berbagai keuntungan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Berarti sekarang sudah masuk 1 tahun, pas karena kita mulai pembelajaran daring itu Maret 2020, nah sekarang sudah Maret 2021, artinya sudah setahun kita melakukan pembelajaran secara daring, dan saya rasa lebih efektif, lebih efisien, dan lebih menarik jika pembelajarannya masih dilakukan secara tatap muka. Nah, harapannya tahun ajaran depan, Juli ya, 2021, ketika semua guru sudah divaksinasi, kita bisa melakukan proses pembelajaran secara tatap muka. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Apa yang menurut Bapak membuat Anda paling frustrasi dengan pembelajaran online? Oke. Yang pertama biasanya terkait dengan kehadiran siswa. Nah, ada beberapa siswa yang kalau saya perhatikan polanya, ya hanya siswa-siswa tertentu yang selalu punya pola yang sama. Terkait keterlambatan, nah, terkait keterlambatan pun saya punya catatan yang menarik karena biasanya siswa-siswa tertentu yang terlambat datang ke kelas, join conference melalui Meet gitu ya. Ada juga yang siswa yang tidak hadir di kelas virtual ini, itu juga biasanya siswa-siswa tertentu. Dan otomatis kan kita perlu menunggu siswa yang lain agar proses pembelajarannya itu bisa berjalan tanpa ada interupsi gitu ya. Nah, biasanya saya bisa kehilangan 5-10 menit hanya untuk menunggu beberapa siswa yang akhirnya kan banyak waktu yang terbuang untuk sesuatu yang sebenarnya bisa dihilangkan. Jadi ada beberapa siswa yang akhirnya merugikan keseluruhan dari komunitas belajar kita ini. Nah, karena kita harus menunggu beberapa siswa untuk masuk ke dalam Google Meet. Sehingga waktu yang terbuang itu yang biasanya menjadi kendala terbesar. Yang kedua biasanya terkait penugasan. Nah, penugasan ini yang biasanya ya ada beberapa siswa dan siswanya hanya itu yang telat juga pengumpulan tugasnya. Nah, sehingga kan kita tidak bisa input nilai secara tepat waktu ataupun
kita harus mengulang lagi sesuatu yang kita koreksi. Beda dengan kita melakukan penilaian menggunakan kertas ya, di metode pembelajaran secara face to face gitu. Itu kan sekali nilai kita bisa menilai semua siswa karena secara kolektif sudah terkumpul. Tapi kalau di pembelajaran online ini kita harus bersabar untuk mengoreksi pekerjaan siswa. Jadi menunggu yang lain agar mengumpulkan sehingga kita mendapatkan nilai yang lengkap. Nah, saya rasa itu. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana Bapak mengevaluasi siswa Bapak secara online? Oke, evaluasi biasanya dilakukan kita melakukan review dulu sebelum melakukan penilaian, terutama yang terkait dengan tes tertulis, entah itu unit test atau mid dan final test. Kita lakukan review, pastikan bahwa mayoritas anggota kelas atau mayoritas siswa paham terhadap materi yang akan kita ujikan. Nah, setelah kita yakin bahwa mereka sudah paham, dan biasanya saya berikan modifikasi soal yang berbeda, misalkan karena saya mengajar akuntansi ya, kadang net profit-nya berbeda setiap siswa, atau gross profit-nya berbeda setiap siswa, atau besarnya dari penyusutan terhadap aset tetap itu berbeda, sehingga menghasilkan angka akhir yang berbeda untuk tiap siswa. Nah, dari situ saya bisa menilai kesiapan dari tiap anak. Baru saya lakukan evaluasi atau penilaian ya. Penilaian terhadap kegiatan pembelajaran itu. Ya, kalau misalkan mayoritas, biasanya angkanya 70%, siswa bisa mendapatkan nilai di atas KKM, ya berarti proses pembelajarannya berhasil. Tapi kalau di bawah 70%, artinya ada 30 atau lebih, 30% atau lebih siswa yang remedial, berarti proses pembelajarannya gagal. Berarti ada sesuatu yang salah dalam proses itu. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Pak Deki. Itu saja dari saya. Pertanyaan selanjutnya akan diberi oleh teman rekan saya, Owen. Oke Pak, selamat sore. Jadi pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Jadi pertanyaan pertama dari saya adalah apa keuntungan dan juga mungkin adanya kerugian yang Bapak peroleh selama proses online learning ini? Oke. Keuntungan yang pertama dari proses pembelajaran online ini, guru-guru sangat fleksibel ya. Maksudnya fleksibel ini guru-guru tidak selama 8 jam atau 9 jam di sekolahan. Tapi guru-guru hanya hadir ketika diwajibkan untuk hadir ketika proses pembelajaran berlangsung, artinya ketika dia punya sesi mengajar. Dan itu memberikan keleluasan waktu untuk para guru melakukan kegiatan yang lainnya. Itu keuntungan dari segi waktunya. Keuntungan yang lain ya tentunya ada efisiensi tenaga ya. Karena kita tidak harus datang ke sekolah dan kita bisa melakukan pembelajarannya dari tempat tinggal kita masing-masing, ya otomatis ada efisiensi biaya di situ. Karena seharusnya ongkos untuk ke sekolah, jadi tidak perlu keluar ongkos. Sedangkan kerugiannya untuk metode pembelajaran online ini, nah ini kembali lagi ke
manajemen waktu dari setiap guru ya. Karena walaupun kita punya keleluasaan waktu, tapi biasanya yang saya rasakan justru kami kurang produktif. Kenapa kami kurang produktif? Karena lingkungan kerja yang biasa kami dapatkan di sekolah itu tidak kami dapatkan di rumah ya. Sehingga biasanya kami terlena untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Sehingga untuk pengumpulan nilai, kemudian pengumpulan soal untuk mid-test, final test, itu lebih sering terlambatnya. Keuntungan yang lainnya ya tentunya saya rasa kerugian yang lain lebih ke hasil yang kami dapatkan dari para siswa. Karena bagaimanapun juga untuk metode online ini kita tidak bisa yakin 100% terhadap hasil entah itu dari tes yang kami berikan atau penugasan yang kami berikan. Kalau di kelas metode secara offline kan kita bisa memastikan, bisa mengawasi bahwa pekerjaan itu, tugas yang kami berikan itu benar-benar dikerjakan oleh siswa yang bersangkutan. Sementara kalau metodenya online, kan kita tidak tahu persis apakah benar penugasan yang kami berikan itu dikerjakan oleh siswa yang bersangkutan, atau ketika proses melakukan unit test atau final dan mid test itu benar-benar dilakukan secara jujur. Jadi saya rasa maksudnya hasil di sini adalah nilai yang didapatkan siswa. Itu kami tidak bisa 100% yakin bahwa itu benar-benar nilai murni yang menjadi prestasi dari siswa yang bersangkutan. Nah, saya rasa itu. Oke, terima kasih Kak. Dan sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu menurut Bapak sendiri, apakah siswa-siswi sudah cukup dalam memperoleh banyak hal selama pembelajaran online learning ini jika dibandingkan dengan sekolah offline? Oke. Untuk materi yang kami berikan sebenarnya sama. Cakupan materi yang kami berikan sebenarnya sama antara offline dan online. Tapi saya rasa hasil yang diberikan, hasil yang dihasilkan dari proses itu, saya rasa lebih bagus kalau kita melakukan proses pembelajaran secara offline. Jadi bantuan secara instan yang bisa kami berikan juga tidak seperti kelas offline ya. Kalau kita berada di dalam kelas kan otomatis guru bisa berkeliling kelas membantu setiap siswa yang memerlukan bantuan karena kita bisa melihat progresnya dari waktu ke waktu. Tapi kalau proses pembelajaran online kan kita hanya mengandalkan pertanyaan dari kita kan, kita tanyakan ke siswanya apakah ada pertanyaan. Nah, biasanya responnya adalah tidak ada pertanyaan, walaupun sebenarnya ada beberapa materi yang belum dipahami oleh siswa tersebut, sehingga nanti efeknya ya di hasil ulangan atau mid test, final test yang tidak memuaskan hasilnya. Sehingga media pembelajaran offline ini ya itu salah satu kekurangan yang kami rasakan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dan
bagaimana cara Bapak mempersiapkan dan juga menilai tugas atau ujian selama online learning ini? Oke. Kita lebih banyak mengandalkan teknologi ya, terutama dari Google, terutama untuk Google Form dan seterusnya. Biasanya untuk unit test maupun final test ada beberapa soal yang saya kembali lagi saya modifikasi sehingga setiap siswa punya di bagian tertentu itu punya soal yang berbeda-beda karena ini terkait dengan angka. Soal saya karena akuntansi ya, terkait dengan angka itu sangat mudah bagi saya untuk memodifikasi soal-soal tersebut sehingga setidaknya saya punya keyakinan lebih bahwa hasil dari pekerjaan siswa itu adalah memang benar-benar hasil yang mereka kerjakan sendiri. Nah, biasanya di modifikasi soal yang berbeda itulah yang terkait dengan angka yang lebih meyakinkan saya bahwa ini adalah pekerjaan murni dari mereka. Nah, tapi ya tidak bisa 100% semuanya akan dimodifikasi karena ya itu mustahil. Ya, artinya kan saya harus menyiapkan, misalkan kalau di sebelah sains, menyiapkan 17 soal yang berbeda itu kan mustahil. Nah, paling hanya di bagian tertentu kita modifikasi soalnya sehingga nanti hasil atau angka yang dihasilkan itu setiap siswa punya hasil yang berbeda-beda. Itu Owen. Baik, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana Bapak bisa mempersiapkan para siswa-siswi dalam mengantisipasi keberlangsungan online learning jika saja ada kemungkinan jadwal untuk sekolah offline dibatalkan? Oke. Sebenarnya kita sudah menghadapi pembatalan beberapa kali karena sebelumnya di tahun lalu ketika bulan November itu sudah ada wacana bahwa akan dilakukan sekolah tatap muka kembali. Tapi kan waktu itu ternyata kasus COVID-nya malah semakin meningkat sehingga dibatalkan. Setelah itu muncul lagi wacana di tahun di semester kedua akan ada kelas offline atau tatap muka. Tapi ternyata dibatalkan kembali. Jadi kami sebenarnya sudah merasakan juga ya pembatalan terhadap jadwal pemerintah. Nah, sekarang wacana yang terbaru setelah dilakukan proses vaksinasi, bulan Juli akan mulai dibuka lagi. Nah, untuk yang bulan Juli ini, saya yakin 99% proses pembelajarannya akan bisa dilakukan secara offline, walaupun kapasitas siswanya pasti akan separuhnya dari kapasitas di kelas yang bersangkutan. Artinya mungkin akan ada giliran tiap siswa. Misalkan Owen minggu ini melakukan pembelajaran secara offline, berarti datang ke sekolah untuk minggu ini. Nah, minggu depannya Owen akan belajar secara online. Nah, rencananya saya rasa seperti itu. Tapi kalaupun misalkan proses pembelajaran secara offline ini dibatalkan lagi ya, tentunya kami sudah bisa beradaptasi ya dengan proses pembelajaran online. Jadi tidak ada kendala yang berarti untuk hal tersebut. Baik, dan ini adalah pertanyaan yang kelima dan yang terakhir untuk Bapak, yaitu dalam hal waktu dan pekerjaan, apakah harapan atau ekspektasi Bapak secara keseluruhan untuk proses home learning ini? Oke.
Untuk proses pembelajaran online learning ini memang kita tidak punya waktu yang jelas antara waktu bekerja atau waktu beristirahat ya. Karena tadi kita punya fleksibilitas waktu yang sangat besar. Karena kita hanya punya kewajiban untuk mengajar atau untuk conference ketika kita punya jadwal mengajar, sehingga kita punya fleksibilitas yang tinggi. Tapi ternyata fleksibilitas itu juga saya rasakan kurang bisa membuat produktivitas kita meningkat. Nah, karena tadi ada beberapa kendala kan. Kita ingin melakukan koreksi, ternyata belum semua siswa mengumpulkan tugas, sehingga koreksinya harus kita lakukan seadanya, sehingga kita harus mengoreksi lagi untuk pengumpulan tugas dari siswa yang terlambat. Sehingga efisiensi waktunya kurang. Fleksibilitas waktunya oke, tapi efektivitas, kemudian efisiensi kita bekerja itu tidak seperti kalau kita melakukan pembelajaran secara offline. Saya rasa itu, Owen. Oke, baik. Jadi sekian pertanyaan dari kelompok kami. Terima kasih Pak Deki atas waktu yang sudah diluangkan demi wawancara ini, meskipun mungkin sedang lagi ada kesibukan lain ya Pak. Mohon maaf jika kami ada kesalahan dalam penuturan kata dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih dan selamat sore. Oke, terima kasih juga untuk Terima kasih, Pak. Owen dan Abdil dan Angelo untuk wawancaranya. Terima kasih, selamat sore. Iya, Mister. Selamat sore, Pak.